Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Nah, sekarang kita nggak tahu ya mau bahas apa. Judulnya konten cihui. Cihui dong. Oke. Di sini mungkin ada beberapa soal. Nanti kita belajar terkait apa? Farmakoekonomi, tapi yang masih ringan. Jangan dibuat berat dulu. Kita berpikir dulu, kita pemanasan dengan sesuatu yang ringan dulu ya. Jadi nanti mungkin gak akan sesulit yang biasanya teman-teman dapat ketika tryout ataupun di kumpulan soal gitu kok. Ini yang dibahas lebih simpel ya. Ya memang karena kita pemanasan dulu gitu ya. Oke, sebelum dimulai mungkin disiapkan dulu kalkulatornya sama catatan dong. Ini nggak terlalu pakai rumus banget sih. Ini nanti kita belajar lebih ke seperti ke praktek kayak gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita belajar pelan-pelan. Nanti kalau udah ringannya udah terlewati, kita pindah ke yang sulit gitu. Tapi jangan mempersulit hidup sudah sulit, jangan dipersulit lagi gitu ya. Oke. Sekarang kita akan belajar farmakoekonomi. Oh iya, ini yang volumenya gede dikecilin dulu ya. Ini soalnya suaranya cempreng banget. Jadi takutnya nanti kalian ngebas gimana gitu kan dengernya ya. Oke, langsung masuk aja yuk. Oke, ini di kasus ini atau di soal ini nanti kita membahas terkait dengan harga jual. Kemudian dari harga jual itu gini, misalnya dari PBF sekian, ya kan? Kita mau ngambil keuntungan sekian. Itu berapa harga jualnya supaya kita mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Nah, terus ini aku mengembangkan satu model soal itu ini berdasarkan praktiknya ya. Jadi ketika gini, biasanya di praktik itu harga jual misalnya ya, kayak paracetamol harga jualnya segini. Ya, aku tuh mau tahu nih, aku tuh beli itu awalnya berapa toh, kayak gitu. Aku tuh beli itu awalnya berapa dengan keuntungan sekian, dengan mau keuntungan sekian persen kayak gitu. Aku pengen tahu aku tuh harga belinya di PBF itu berapa kayak gitu. Atau biasanya kayak gini tuh digunakan untuk membandingkan. Jadi kayak kita kan membeli sesuatu, membeli obat, itu pasti kita mencari sesuatu yang murah, yang akan dijual dengan harga yang murah juga, mengikuti sebenarnya. Tapi nggak semua seperti itu, kita kulaan atau ngambilnya yang murah, dijualnya juga sama seperti ketika kita menjual dengan harga kulaan yang lebih mahal. Paham nggak? Jadi ada beberapa versi tergantung pengelolaan sih sebenarnya seperti itu. Itu untuk membandingkan. Jadi nanti kita biar tahu, oh aku kalau beli di PBF A itu ternyata harganya lebih murah sekian. Kalau aku beli di PBF B itu ternyata harganya sekian kayak gitu. Jadi harga jualnya nanti disesuaikan. Misalnya, oh aku kalau beli di PBF A harga belinya sekian, harga jualnya misalnya 15.000. Kalau misalnya aku beli di PBF B harga belinya sekian, ternyata harga jualku jadi 15.500. Nah, ya udah kayak gitu kan. Biasanya nih mengikuti harga yang paling mahal aja gitu. Jadi misalnya dari PBFB belinya sekian, harga jualnya 15.500. Tapi kamu bisa kula atau ngambil di PBFA dijual dengan harga sesuai dengan PBFB. Atau kalau misalnya kamu mengikuti misalnya keuntungan 10%, ya udah dari PBFA itu kamu cari keuntungannya yang 10%. Jadi misalnya nanti jatuhnya cuma 15.000, diikutin aja kayak gitu. Itu tergantung pengelolaan di setiap apotek itu gimana, itu beda-beda sih. Jadi nggak ada ketentuan ya. Jadi pinter-pinternya pengelola untuk menjual barang atau kita membeli barang dengan harga murah dijual dengan harga yang lumayan gitu. Oke, guys, nanti di sini kita belajar juga tentang HPP sama apa lagi ya? Lupa aku. Oke. Ini kita mulai dulu dari soal yang pertama. Seorang bapak nih menebus obat paracetamol tablet untuk anaknya sebanyak 10 tablet dengan HNA per tablet yaitu 523 per tablet, 523 per tablet belum termasuk PPN. Apotek menetapkan keuntungannya itu 20% dan terdapat biaya pelayanan resep 1.000 per resep. Berapa harga obat yang harus dibayar oleh ibu? Lah ini soalnya gimana? Bapak kok jadi ibu ini yang ngetik ngantuk. Maaf. Ini saya ngetiknya nggak fokus. Lah, caploks.
Oke. Oke. Teman-teman, di sini aku mau nekanin ya. Mungkin model soal seperti ini itu mungkin untuk keluar UKAI. Sangat mungkin karena saya pernah mendapatkan soal seperti ini modelnya. Nah, yang di sini teman-teman harus lihat kata kuncinya. Seorang bapak paracetamol sebanyak 10 tablet per tabletnya. Nah ini 523 per tablet belum termasuk PPN. Itu namanya nanti kalau di soal bisa exclude PPN, include PPN belum termasuk PPN atau sudah termasuk PPN. Kalau belum termasuk PPN berarti nanti harganya ditambahkan dengan PPN-nya. Sekarang PPN 11% ya. Jadi nanti dikalikannya 1,11. Oke, ini masuk. Ini adalah kata kunci, teman-teman. Ini kata kunci. Apa yang menetapkan keuntungannya 20%? Ini juga kata kunci lagi. Oke. Dan terdapat biaya pelayanan resep Rp1.000 per resep. Nah, di sini perhatikan ya. Tuslah embalase itu tergantung dari masing-masing apotek itu menetapkan kebijakannya seperti apa. Kalau di sini 1.000 per resep, artinya dalam satu lembar resep itu tuslahnya dia 1.000. Mau obatnya 5, mau obatnya 6, mau obatnya 7, sama aja. Pokoknya semua ditotal dulu baru ditambah 1.000. Itu kalau per resep. Tapi kalau misalnya per R, jadi per obatnya misalnya. Jadi misalnya ada amlodipin, paracetamol, kemudian kandesartan. Nah, itu ada tiga macam obat. Makanya nanti 3 kali 1.000. Jadi nanti tuslah embalasenya adalah 3.000. Gitu ya. Ini kata-katanya adalah per resep. Jadi satu resep itu kemudian ditanya berapa harga obat yang harus dibayarkan oleh bapak tersebut. Oke. Di sini sudah tak bikin. Ini sebenarnya udah ada jawabannya, cuman aku hapus ya karena biar aku ngetik maksudnya men, semakin lama waktunya. Oke. Obatnya kita hitung dulu. 523 per tablet ya. Jadi per 10 tablet itu kalikan 10 dulu. 5230. Oke. Kita tahu harga jual itu rumusnya adalah HNA atau harga beli yang belum PPN dikalikan dengan ditambah dengan harga yang sudah plus PPN ditambah dengan margin. Margin itu keuntungannya. Oke. Nah, jadi gimana kalau yang ini? Ini kita pakai rumus yang biasa aja dulu ya. Kalau di apotek nggak akan kita menggunakan plus ini nggak. Kenapa? Lebih lama, teman-teman. Jadi 5.230 plus 11%, ya kan? Di plus lagi marginnya berapa? 20%. Lama. Ini lama. Cara cepatnya adalah pakai ini. Atau begini. HJA atau harga jualnya adalah HNA dikalikan dengan PPN. Jadi 11% itu adalah 1,11, teman-teman. 1,11. Kalau 10% adalah 1,1. Kalau 20% adalah 1,2. Kalau 30% 1,3. Gitu ya. Berarti ini dikalikan lagi 1,2. Ya. Jadi harga jualnya berapa? 5.230 dikalikan 1,11 kali 1,2. Kita hitung. Ini jawabannya berapa? Jawabannya adalah 6.966,36 rupiah. Nah, ini masih harga jual yang belum ditambah dengan tuslah embalase, biaya pelayanannya. Jadi ini ditambah dengan 1.000. Berarti berapa? Sama dengan 6.966,36 36 ditambah dengan 1.000. Hasilnya adalah 7.966. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang Oke, teman-teman bisa dilihat di sini jawaban UKAI itu atau UKOM itu biasanya setiap option dia mempunyai alasan jawaban, teman-teman. Kenapa jawaban itu ada di option itu? Paham nggak? Jadi misalnya aku ngambil yang poin C. Poin C itu 6966. Alasannya dia dimasukkan di sini kalau kalian nggak cermat ya.
ini belum ditambah 1000 bisa masuk di sini. Bener nggak? Bener. Ya. Terus habis itu ini aku lupa ini dapat anunya di mana. Tapi kalau ini aku ngawur ya, ngawur teman-teman. Jadi nggak usah dipikirin banget. Tapi ini aku ngawur. Kalau yang jelas setiap option itu dia mempunyai alasan kenapa dia diletakkan di situ, kayak gitu. Jadi kalian ngitung, aku dapat nih, ternyata jawaban kalian salah. Karena apa? Ada jebakan di situ. Jadi kalian harus teliti di situ. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Cetirizine tablet dijual dengan harga 4.500 per 10 tablet dengan keuntungannya itu 20%. Apoteker ingin mengetahui berapa HNA dari cetirizine tersebut per box apabila satu box itu 5 strip. Jadi per strip itu 10 tablet. Nah, untuk mengetahui HNA, tadi HJ dulu deh. HJA, itu kan kalian tahu ya. HJA itu adalah HNA dikali dengan 1,11 dikali dengan marginnya, benar? Nah, ini ketika seperti ini adalah caraku sendiri. Bukan caraku sendiri sih. Coba nanti kalian cari sumber ya. Ini adalah cara cepatku sih. Kalau aku mau melihat aku jual segini, aku harga belinya sekian. Aku sudah ngecek, aku udah cross check dari yang aku jual, harga yang dari aku jual, kemudian tak pakaiin rumus ini, tak hitung sama nggak sama faktor yang dari PBF, ternyata hasilnya sama. Nanti coba teman-teman cross check lagi ya. Misalnya ada yang udah praktisi gitu, yang udah praktisi di apotek, coba nanti kalau misalnya kalian jual paracetamol atau apa gitu, kalian lihat jualnya sekian, keuntungan sekian, marginnya sekian, kalian pakai rumus ini bener nggak, ketemu nggak dengan HNA-nya gitu ya. Oke, berarti kalau HNA itu adalah dibalik teman-teman. HNA adalah HJA itu dibagi 1, kalau ini aku ngitungnya pakai margin dulu ya. 1,2 dibagi 1,11. Sebenarnya nanti hasilnya akan sama. Karena aku udah nyoba cari HNA dari HJA tak bagi 1,11 dulu, aku bagi 1,2, dapatnya sama seperti ketika aku membagi HJA dibagi 1,2 dibagi 1,11. Nanti coba teman-teman cross check lagi ya. Oke. Berarti di sini HNA-nya adalah 4.500 dibagi 1,2. Kenapa 1,2? Ada yang tahu? Karena 20%, tadi aku bilang ketika 20% itu 1,2, ketika 11% 1,11, ketika 10% adalah 1,1. Oke, di situ paham ya? Ini adalah cara cepatnya gitu. Misalnya kalau di apotek kalau menentukan harga bisa lah ya, maksudnya cepet gitu. Ini udah praktisi, udah mahir banget nih. Oke, jadi dapatnya berapa? HNA-nya sama dengan 3.378 per strip. Ini adalah per strip. Oke, teman-teman. Di sini jebakannya adalah aku bikinnya harganya udah tak per strip, kemudian harganya itu nggak aku bagi sama 1,11 karena aku mintanya kan HNA di sini. Berarti dia HNA yang belum PPN aku maksudnya. Paham nggak? Nanti kalau misalnya ada kata-kata HNA include PPN, berarti kamu yang harus cari itu yang include PPN cuma tinggal HJA dibagi 1,2. Jadi nggak perlu 1,1. Kalau 1,11 itu HNA murni, maksudnya belum ada PPN-nya gitu ya. Ini adalah per stripnya. Nah, kita diminta itu apa pertanyaannya? Per box. Per boxnya adalah berarti 3378 itu dikalikan, ingat 5. Ini cetirizine merek N. Jadi satu box cuma 5 strip. Merek N kan ada merek N, merek I, bukan merek, sorry. Dari industri gitu. Jadinya berapa teman-teman? Hasilnya adalah per boxnya dikalikan 5 19.982 rupiah per box. Oke, jawabannya adalah yang D, dondong. Yes, dondong apa salah melaku timi. Aduh, nyanyi nih. Nggak apa-apa, biar nggak tegang teman-teman. Belajar itu jangan sepaneng, kamu harus bahagia gitu ya. Oke, jadi jawaban kalau misalnya yang
A itu malah dikalikan 1,2. Kalau yang B itu dari hasilnya A dikalikan 5 kalau nggak salah. Yang C itu udah jelas dari HNA per stripnya aja gitu kan. Kalau yang E itu apa ya? Kayaknya dibagi 1,11 kayaknya. Nanti kalian cek sendiri ya jawabannya. Maksudnya per option ini asalnya dari mana gitu. Tapi kalau nggak ketemu berarti aku bikinnya ngawur. Oke, lanjut ya. Oke, udah bisa, udah paham ini. Nanti coba di cross check kalau aku ada salah, tolong di komen ya. Oke, di sini ada soal terkait dengan menentukan margin. Simvastatin 10 mg dijual 700 per tablet, harga belinya 505 per tablet, exclude PPN, exclude teman-teman, exclude. Sebentar. Oke. Exclude PPN ya. Berapa nilai margin yang ditetapkan apotik? Oke, di sini adalah exclude, berarti itu belum masuk ke PPN. Jadi kita harus mencari nilai marginnya. Kalau belum harga beli, ketika exclude PPN kita harus menambah PPN dulu. Karena kita beli itu mesti nih harga yang kita beli itu udah ditambahkan sama PPN. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena ada pajaknya. Jelas kita membayar pajak ketika kita membeli sesuatu gitu. Oke, berarti marginnya berapa? Marginnya harga jualnya berapa? 700 ya, misalnya 700. Oke, dikurangi harga beli. Harga beli aku bilang exclude PPN ya. Jadi gini. Jadi dari 505 ini kan HNA, berarti dikalikan dengan 1,11. Ini 100%. Ini karena itu masih agak-agak jadul gitu ya. Jadi pelan-pelan ya teman-teman ngetiknya. Nah, harga jualnya berapa? 700. Paham nggak di sini? Bisa dipahamin nggak teman-teman? Aku ulangin ya. 700 itu adalah harga jualnya per tablet. 505 itu adalah harga belinya exclude PPN. Jadi dia belum PPN, makanya ditambah dengan PPN 11%, 1,11. Oke. Dibagi sama 700 dikalikan 100%. Gitu. Nanti dihitung ya, teman-teman. Ini jawabannya adalah 19,86%. Yes. Ada yang ditanyakan? Oke, ini ya jawabannya berarti adalah yang C. C itu apa ya? Corong merah. C. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nanti kalau misalnya enggak, ada jawaban yang dia itu mesti 700 dikurangi 505 dibagi 700 langsung. Ada. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, lanjut ya. Masih berapa soal nih? Oh, tinggal 2. Oke. Ini menghitung apa nih? Oh, laba bersih, teman-teman. Oke. Modal yang digunakan untuk apotek itu sebesar 200 juta. Bener nggak sih ini tulisannya 200 juta kayak gini? Selama 1 tahun berjalan, total omset yang diraih, omset ya teman-teman, di sini ada kata-kata omset, itu adalah hasil penjualannya, omset. 720, kemudian margin kotor yang diperoleh dari hasil usaha adalah 25% dari total omset. Adapun total biaya tetap yang memiliki gaji, operasional dan biaya lainnya itu 150 juta. Berapa laba bersih yang diperoleh? Ingat nggak ini gimana? Oke, kita bicara dengan laba. Laba itu ada 2. Laba itu ada laba kotor. Terus ada apa lagi? Dan laba bersih. Ya. Oke, laba kotor itu rumusnya gimana? Laba kotor itu adalah ya apa? Keuntungan kotor kan? Maksudnya ini kan kalau misalnya ini kan ada kata-kata margin kotor yang diperoleh, berarti itu 25%-nya. Berarti kita hitung 25% kali 720 dulu. Oke, itu adalah laba kotor. Ketika laba bersih itu adalah laba kotor dikurangi sama apa? BOP, biaya operasional. Ya, BOP itu aku singkatan dari biaya operasional ya, bukan BEP.
Oke, nah ini aja nih, laba bersih masuk langsung. Yuk, berapa? 25% kali 720 juta. Benar nggak? Omsetnya kan selama 1 tahun. Nah, dia baru dikurangi sama 150 juta. Oke, Besti, kita hitung, Besti. Aku tuh udah ngitung sebenarnya, gengs, tapi kita ngitung sama-sama aja. Biar durasinya panjang. Enggak, deng, bercanda. Kita cross check sama-sama ya. Ini adalah 180 juta, 25% dari 720 itu adalah 180 juta. Gini aja ya, nggak usah nolnya panjang-panjang. Dikurangi sama 150 juta. Jadi hasilnya berapa juta, teman-teman? 30 juta. Itu adalah omset untuk kok omset sih? Laba bersih untuk 1 tahun. Jadi jawabannya C lagi. Jarang hijau. Oke. Kalau misalnya jawaban yang A dapat dari mana? Yang A itu adalah modal ditambah sama biaya operasional. Terus kalau misalnya 500 juta dapat dari mana? Aku yo bingung, soalnya aku yo lali. Terus 570 dapat dari mana? 720 dikurangi 150 dapat. Kemudian 50 juta dapat dari mana? 200 kurangi 150 dapat jawabannya yang E. Tapi salah itu jawabannya. Yang benar adalah yang C, 30 juta. Oke. Soal terakhir. Ini bicara tentang apa? HPP. Oke, HPP. HPP itu rumusnya adalah, ini ketika HPP dalam satuan uang ya, dalam rupiah maksudnya. Itu adalah HPP persediaan awal ditambah dengan pembeliannya berapa baru dikurangi persediaan akhir. Oke? Oke, lanjut ya. Stok awal bulan Januari itu 500 juta. Dia beli 1,2 M. Stok akhirnya 300 juta. Dia memiliki mendapatkan omset 200 juta. Berapa HPP-nya? Nah, di sini ada jebakan adalah terkait dengan omset. Omset itu tidak digunakan, teman-teman, karena kita di sini adalah untuk menghitung HPP. Jadi omset kita hiraukan dulu. Oke. Jadi di sini adalah HPP-nya. HPP-nya adalah 500 juta ditambah dengan 1,2 M. Wih, banyak ya duitnya, tapi cuman angka. Terus dikurangi stok akhir 300 juta. Oke, berapa teman-teman? Ini aku 1,4. Ini 5, ini kan susah ya. Bukan susah sih, diawang aja. 500 kurangi 300 dulu kan 200. 200 tambah 1,4. Berarti HPP-nya sama dengan 1,4 M. Jadi jawabannya yang A. Aselele. Enggak ding, asik, aman, alhamdulillah gitu ya. Oke, ini terkait dengan HPP yang dia dalam nominal, maksudnya dalam rupiah gitu kan. Nanti kalau HPP dalam dalam persen nanti beda lagi. Jadi tetap sama tapi nanti dibagi sama penjualan. Jadi omsetnya nanti ada di bawah gitu. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian pejuang UKAI. Bye!